Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, maka kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang aspek sumber daya manusia yang akan dipaparkan oleh saya sendiri atas nama Nur Alfi Syahri beserta rekan-rekan saya diantaranya Muhammad Andika Anugrah, Ratu Cynthia Bella, Rabiatul Adawiyah, dan Gilang Ramadan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengembangan sumber daya manusia, alangkah baiknya kita memahami pengertian sumber daya manusia terlebih dahulu. Pengertian sumber daya manusia menurut Sony Sumarsono merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, menurut Marihotua Effendi Haryanja, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Kemudian kita beralih ke fungsi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM ini adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Baik, selanjutnya aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis, diantaranya 1. Perencanaan atau Human Resource Planning, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengendalian, 5. Pengadaan, 6. Pengembangan, 7. Kompensasi, 8. Pengintegrasian, 9. Pemeliharaan, 10. Kedisiplinan, 11. Pemberhentian. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang utama. Jadi, tujuan dari adanya perencanaan sumber daya manusia ini untuk memastikan tenaga kerja dan pekerjaan berjalan dengan sesuai, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Dalam sebuah perusahaan, perencanaan sumber daya manusia adalah poin penting yang perlu dilakukan secara maksimal. Tanpa adanya perencanaan yang benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan kompetitor. Bisa dibilang perusahaan yang baik adalah ketika memiliki sistem perencanaan sumber daya manusia yang baik. Terus dalam pelaksanaannya, tentu saja proses ini memiliki banyak halangan, tapi memang memiliki banyak manfaat dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Diperlukan langkah-langkah efektif dan efisien, terutama di sini peranan dari HRD yang harus memastikan penataan dan mengalokasikan sumber daya yang optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen SDM. Analisis pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Analisis pekerjaan tentu memiliki segudang manfaat. Salah satu kegunaan dari analisis pekerjaan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Analisis pekerjaan juga berguna sebagai fondasi dalam menentukan struktur gaji yang wajar sesuai dengan beban kerja, posisi, serta kualitas kinerja yang dikontribusikan karyawan kepada perusahaan. Yang pertama, rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan
atau job description, dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang kedua, seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi. Yang ketiga yaitu productivity. Setelah seseorang bergabung dalam organisasi, maka produktivitas menjadi perhatian kita karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan bertumbuh. Sejalan dengan kapasitas yang sesuai, maka produktivitas menjadi penting karena pengukuran produktivitas harus terpenuhi agar perusahaan bisa melaksanakan efisiensi kerja. Prestasi kerja sumber daya manusia atau SDM berpengaruh terhadap bisnis. Salah satu kunci utama keberhasilan SDM adalah terletak pada proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Mencari karyawan yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Kenyataan menunjukkan banyaknya pencari kerja dan tingginya angka pengangguran, sementara banyak perusahaan yang mengeluh sedikit sekali dari mereka yang memiliki kualitas. Akibatnya, bajak membajak dan headhunting masih sering terjadi. Bahkan banyak perusahaan yang masih mengimpor tenaga kerja dari luar untuk menduduki posisi tertentu. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan karyawan potensial secara maksimal untuk kepentingan bisnis, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Compensation and benefit. Dalam setiap industri pasti terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawannya yang terbaik. Selain gaji dasar, perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Biasanya juga karyawan yang berprestasi bagus akan diberikan bonus pada akhir tahun. Ada 5 resiko manajemen sumber daya manusia yang buruk apabila tidak diterapkan dengan baik. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan membengkak. Yang keempat, kesejahteraan karyawan akan terganggu. Dan yang terakhir, sistem pengelolaan masalah yang kacau. Untuk dapat mengatasi resiko bisnis tersebut, perlu adanya selanjutnya perencanaan karir atau career planning. Selain pengembangan akan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Sebelum penentuan karir, perusahaan biasanya juga akan mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa kelompok. Kompensasi dan tunjangan-tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi. Maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Nah, teman-teman, dalam studi kelayakan bisnis, kesehatan dan keselamatan kerja sumber daya manusia sangat diperhatikan. Pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja haruslah sebanding dengan kemampuan tenaga kerja, terlepas dari program pengembangan skill yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja selama menghadapi tuntutan pekerjaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi, karena kami masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tetap semangat walau hanya sebatas kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.